seruan kami di hadapan-Mu. Hanya Engkau Allah yang sanggup memulihkan, menguduskan setiap kami. Itu sebabnya kami datang kepada Engkau, sumber yang tepat, pribadi yang tepat, yang sanggup dan bisa dipercaya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Tuhan tolong kami dalam belajar firman Tuhan hari ini, biar firman ini boleh sampai kepada kami semuanya. Kami berdoa supaya hati kami tertuju kepadamu. Ya Roh Kudus pengajar yang agung, ajarlah kami. Kami rindu belajar tentang pemulihan seutuhnya. Oleh sebab itu, supaya firman ini hidup dalam kami dan kami dipakai Tuhan menolong orang lain untuk pulih. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya silakan duduk. Baik, puji Tuhan, hari ini kita sampai ke Bible study di kitab Yohanes yang terakhir, Yohanes 21. Tepuk tangan dulu. Wah, puji Tuhan. Ini kesetiaan luar biasa belajar kitab Yohanes sampai 21 pasal. Dari tahun lalu kita belajar ya, senang sekali. Kita banyak diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara cerita sedikit, anak kami Kafa, dia ujian agama. Dan ketika dia ujian agama, ada sesuatu yang dibahas tentang siapa yang dibangkitkan Yesus. Dan Kafa bisa menjawab, Lazarus. Wah, itu menarik sekali. Jadi dia pelajari di Bible study. Namun ditanya lagi di situ, siapa kakaknya Lazarus? Kafa lupa. Itu sebabnya belajar firman Tuhan perlu berulang-ulang. Amin. Nah, anak kami San, dia ulangan juga, dan di kelas dikatakan kalau agama itu, mata pelajaran agama itu San paling pintar. Lalu ditanya sama teman-temannya dan dia cerita sama mamanya, kenapa dia bisa banyak tahu tentang firman Tuhan. Selain belajar Bible study, juga dari kecil dia suka nonton Superbook sehingga dia hafal. Dan juga tadi mereka ujian agama, lalu ditanya sama teman-temannya, siapa yang hafal doa Bapa kami? Banyak temannya San tidak hafal doa Bapa kami. Ada yang bahkan bilang cerita pernah ke gereja. Nah, sementara kami di rumah bertahun-tahun melafalkan doa Bapa kami. Dan juga di gereja ini 2 kali dalam sebulan, dalam doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan diajarkan berulang-ulang, itu membawa banyak manfaat. Bukan hanya pertumbuhan rohani kita, tetapi sampai juga kepada studi kita, sampai juga kepada pergaulan kita dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu jangan pernah lelah untuk belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu banyak sekali manfaatnya. Sebab itu kita akan ajak terus sebanyak mungkin jemaat Tuhan untuk boleh ikut dalam Bible study. Ya, kita ada dalam kelas-kelas pemuridan, namun beda dengan Bible study. Karena di Bible study ini kita mempelajari firman Tuhan secara kronologis dan ayat demi ayat, terus apa artinya, apa aplikasinya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam Yohanes pasal 21. Ini adalah bagian terakhir dari pencatatan kitab Yohanes. Dan saudara, ada yang berkata bahwa ini tidak ditulis oleh Yohanes, tapi ada yang berkata bahwa ini ditulis oleh Yohanes. Ada yang berkata karena di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Banyak orang berkata, banyak penafsir berkata bahwa sebenarnya
kitab Yohanes ini sudah berakhir di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi ada penafsiran yang kedua berkata itu tidak berakhir. Karena Yohanes 21 ini adalah rangkaian daripada kitab Kisah Para Rasul dan rangkaian dari kitab 1 Yohanes. Gitu ya. Di kitab 1 Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes pula ada beberapa bagian dari kitab di dalam Yohanes pasal 21 ini yang dimuat kembali dalam 1 Yohanes. Dan juga kita tahu sama-sama setelah Yesus naik itu akan ada kisah di mana mereka menantikan Roh Kudus, dan di sini ada indikasi itu. Nah, oleh sebab itu kalau saudara mendengar ada dua pandangan bahwa kitab Yohanes sudah berakhir di dalam Yohanes 20:31, tapi ada juga pandangan yang berkata bahwa Rasul Yohanes masih tetap mencatatnya karena bahasanya sama. Yuk kita lihat sama-sama. Yohanes 21 di ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, jadi ini penampakan diri Yesus di danau Tiberias. Dan inilah ceritanya ke bawah. Saudara, dengar baik-baik pertanyaannya, kenapa harus di danau Tiberias? Gitu loh ya. Kemarin saya pernah mengkhotbahkan di gereja ini, danau Tiberias itu adalah danau yang sama dengan danau Galilea, gitu loh ya. Itu ya. Danau juga sama dengan danau Genesaret. Nah, jadi itu adalah sekitar yang namanya semua daerah Galilea itu ada kota-kota itu, ada Genesaret, ada Galilea dan ada Tiberias. Tiberias diambil dari nama kaisar pada waktu itu, orang tua daripada kaisar Tiberius ya, Tiber. Dan kita belajar sama-sama bahwa kenapa Yesus menampakkan diri di sana? Karena Yesus menggenapi Matius pasal 28. Kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 28 ayat 10, setelah kebangkitan Yesus, dia berkata, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi ini peristiwa kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh Maria, yang disaksikan oleh Magdalena, dan juga murid Yesus Petrus dan Yohanes. Nah, Yesus berkata, pergi. Sebenarnya disampaikan kepada Magdalena, kasih tahu kepada mereka bahwa aku akan menjumpai mereka di Galilea. Jadi di sana aku akan menampakkan diri kepada mereka. Jadi benar, Yohanes 21 ini masih bagian daripada kitab Yohanes kalau dilihat dari rangkaian Injil Matius. Nah, sebagai berikut, yang pertama katanya di ayat 2, di pantai itu berkumpul siapa? Ada 7 orang itu. Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus ini ada 2, yaitu Yakobus dan Yohanes sendiri yang adalah pencatat dari kitab ini. Dan dikatakan 2 orang muridnya yang lain. Ada kemungkinan besar 2 orang muridnya yang lain ini bukanlah golongan daripada para rasul. Ingat baik-baik, murid-murid itu ada para rasul, yaitu yang hidup bersama dengan Yesus, yang ada 12 orang itu. Ya, dan murid-muridnya yang lain yang mengikutinya. Makanya Bapak Ibu Saudara bisa lihat bagaimana ketika pencurahan Roh Kudus dikatakan murid-murid Yesus berkumpul. Nah, di situ bukan hanya para rasul, tetapi orang-orang yang hidup mengikuti ajaran Yesus. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, jadi kepada 6 orang yang lain ini, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Maaf, saya terlewat satu sedikit yang penting. Ingat baik-baik. Di Yohanes 21 ayat 2 ada Thomas dikatakan di sana ikut. Karena sebelumnya waktu Yesus datang menampakkan diri, Thomas tidak ada, betul? Jadi sejak itu Thomas tidak pernah memisahkan diri lagi dari murid-murid. Sehingga akhirnya dia bersama dengan Petrus dan murid-murid yang lain. Ini merupakan satu poin penting. Jangan pernah terpisah dari murid yang lain. Karena kalau tidak, kalau bahasa Indonesia, kita ketinggalan kereta. Ya.
Dan Thomas sudah bertobat, tidak meninggalkan lagi teman-temannya. Nah di ayat 3, ketika Simon Petrus itu berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Terus teman-teman yang lain ikut. Kita tahu karena Petrus ini adalah seorang pemimpin. Nah di ayat 3 itu ya, Petrus ini seorang pemimpin sehingga teman-teman yang lain ikut dia. Nah di sini menarik. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa Simon Petrus ini meninggalkan panggilannya. Masih ingat ketika Yesus memanggil dia pertama sekali, di Lukas 5 itu kita pernah bahas, dan Yesus berkata, mulai hari ini engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Memang ada yang berpikir demikian, tetapi satu pemikiran kita boleh berkata bahwa Petrus telah meninggalkan panggilannya. Apa alasan Petrus meninggalkan panggilannya? Alasan terbesar Petrus meninggalkan panggilannya karena dia merasa tidak layak lagi akan panggilan itu, karena dia telah menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi dia merasa tidak layak karena belum ada penerimaan. Itu sebabnya Yohanes 21 ini merupakan proses bagaimana Petrus dipulihkan seutuhnya. Gitu loh. Jadi dia merasa tidak layak. Jadi akhirnya apa? Aku gak layak lagi melayani Tuhan. Seakan-akan dia kehilangan panggilannya. Panggilannya seharusnya penjala manusia, tapi karena dia menyangkal Yesus, dia akhirnya kembali menjadi penjala ikan. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tahu apa yang terjadi? Yesus setelah kebangkitannya, dia berkata, nantikanlah aku. Murid-murid belum mendapat penjelasan daripada Yesus apa yang harus dilakukan mereka selanjutnya. Sehingga Petrus ini, ya kita tahulah, pribadi Petrus ini mirip dengan saudara dan saya, yaitu yang tidak mau tenang. Saya bikin apa ini? Saya bikin apa? Kan saya harus makan. Saya harus menghidupi istri, anakku. Saya harus menghidupi orang-orang yang tinggal bersama denganku. Dulu dia ikut dengan Yesus, bersama dengan Yesus, dia mendapatkan segala sesuatu untuk hidupnya, bahkan untuk keluarganya. Tetapi ini tidak ada Yesus. Bagaimana ini? Sehingga dia mengambil inisiatif untuk melakukan hal yang dulu dia lakukan, karena itu adalah naluri dia. Nah jadi kita nggak bisa serta-merta berkata bahwa ini adalah dosa. Tetapi dalam momen ada 2 tadi. Yang pertama, dia merasa tidak layak karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Yang kedua, masa menanti, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena Yesus belum memberikan perintah dengan jelas dia harus buat apa. Nah itu ya. Jadi saudara bisa sambung itu supaya tidak mentah dia meninggalkan panggilannya. 4, ketika hari mulai siang. Nah pencatatan ini terjemahan kepada bahasa Indonesia kurang tepat. Ketika dikatakan hari mulai siang di sini, jangan saudara berpikir hari mulai siang jam 12. Tapi yang dimaksud hari mulai siang ini adalah ketika matahari mau naik, ketika pagi sudah datang. Gitu loh. When the morning coming, gitu, when the morning come, itu maksudnya. Bukan, Indonesia menerjemahkan hari mulai siang. Nah, jadi ini masih pagi-pagi, sekitar ya sebelum matahari terbit lah, dekat dengan matahari terbit. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara dengar baik-baik. Setelah peristiwa kebangkitan Yesus, banyak murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Betul? Kita bahas minggu lalu. Bagaimana Magdalena berkata bahwa dia adalah seperti apa? Tukang kebun. Nah terus itu ada dalam murid yang berjalan ke Emmaus 2 orang. Berjalan sejalan 7 mil bersama dengan Yesus. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan ini juga, saya yakin saudara, kalau saudara hidup bersama sudah cukup lama, dari kejauhan bayangannya pun bentuk tubuhnya saudara boleh tahu, kayaknya itu si Anu. Nah, mengapa? Karena memang Yesus mengenakan tubuh kemuliaan. Sehingga tidak bisa begitu mudah dikenali. Sama saudara, sewaktu Musa naik ke atas gunung dan bertemu dengan Tuhan, dia dipenuhi dengan kemuliaan Allah, wajahnya bersinar. Jadi enggak seperti kelihatan jelas itu wajah aslinya. Itulah tubuh kemuliaan.
Kalau saudara bahas nanti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, bagaimana tubuh kemuliaan itu. Karena apa murid-murid tidak kenal? Karena tubuh kemuliaan ini hanya bisa dikenal oleh tubuh kemuliaan yang lain. Murid-murid belum mati dan belum bangkit, sehingga mereka tidak lihat. Gitu loh. Ya. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Mengapa tidak ada? Karena ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Gitu ya. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi tanya, ada lauk pauk enggak? Maksudnya ada hasil tangkapan enggak? Enggak ada. Sudah sepanjang malam mereka menangkap dan tidak dapat. Lalu dikatakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Saudara, ini menarik. Disinilah cara Yesus mulai memperkenalkan dirinya. Yaitu apa? Dengan mengambil kisah masa lalu mereka yang dekat dengan mereka. Itu sebabnya di kitab Wahyu dikatakan, kalau engkau sudah jatuh, ingatlah kasihmu yang semula dan lakukanlah apa yang pernah engkau lakukan dahulu. Nah itu Yesus buat. Makanya Yohanes yang mencatat kitab ini dan juga kitab Wahyu familiar dengan hal itu. Karena Yesus pernah kembalikan memori mereka waktu mereka jatuh cinta pada panggilan pertama itu. Lalu Yesus seakan-akan membimbing mereka. Saudara tahu enggak jaraknya nanti di ayat yang ke berapa ini? 200 hasta. Nah itu ya di ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta. Jadi 200 hasta jaraknya antara perahu Simon Petrus dan rekan-rekan dan Yesus ada di pantai. Nah gitu loh. Karena dikatakan temannya sedang ada di pantai, di perahu yang lain. Jaraknya 200 hasta. 200 hasta itu sekitar 90 meter. Jadi saudara bayangkan 90 meter dan itu subuh, matahari belum terbit secara sempurna, mereka bisa lihat siluet. Dan kemungkinan, saya belum pernah ke Danau Tiberias, doakan semoga ada kesempatan ke sana. Amin. Nah, mau ikut? Nah, biasanya kalau di danau pagi-pagi itu suka ada kabut, betul? Dan bisa jadi sehingga mereka tidak melihat Yesus dengan jelas. Namun dari jauh Yesus membimbing mereka. Ini menarik. Saya senang ketika saya baca ini, Tuhan terima kasih. Di tengah kelelahan mereka, Yesus membimbing dari jauh. Dia bilang, tebarkanlah jaramu ke sebelah kanan perahu. Tidak ada makna yang sangat jelas, detail mengenai sebelah kanan, sebelah kiri. Ada orang bilang kalau kanan itu apa? Untung, kiri itu rugi. Jangan begitulah. Ada orang yang menulis dengan tangan kiri, berarti dia rugi. Ya tidak ada penjelasan mengapa. Tetapi dengar baik-baik, Yesus tahu arah yang tepat. Yesus tahu arah yang tepat. Ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu, nah siapakah murid yang dikasih Yesus? Yohanes. Nah ini menarik saudara, mulai dari Yohanes 1 sampai selesai tidak pernah ditulis nama Yohanes. Karena itulah gaya penulisan dia. Dia selalu menyebut dirinya murid yang dikasihi. Itu loh ya. Murid yang dikasih itu berkata kepada Petrus, apa? Itu Tuhan. Nah, lihat. Jadi yang pertama menangkap, yang pertama peka bahwa itu adalah Yesus. Siapa? Yohanes. Nah, inilah yang menjadi salah satu dasar nanti Petrus. Dan akhirnya kita temukan bagaimana Yohanes disebut murid yang sangat dikasihi. Karena dia bisa mengenali Yesus dari jauh. Dia bisa mengenali Yesus dengan tubuh kemuliaan. Dikatakan itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Pertanyaannya, apakah
Petrus telanjang? Tidak. Jadi saudara, bahasa aslinya dikatakan di sini tidak berpakaian itu garmas, yaitu artinya dia menanggalkan pakaiannya tetapi di dalamnya ada kaos dalam. Karena itu adalah budaya orang Yahudi. Ini sama ketika yang namanya Daud. Saudara tahu, ingat Daud ketika dia menari-nari di hadapan Allah, dikatakan dia menelanjangi dirinya. Dia tidak telanjang bulat. Tidak. Tapi kebiasaan mereka adalah mereka pakai jubah atau baju di luar dan ada baju di dalam. Jadi baju luarnya ini yang dia lepas. Gitu loh. Baju dalamnya masih ada. Nah, inilah indikasi yang dikatakan bahwa apa? Petrus benar dia nangkap ikan. Dia pakai bajunya yang lama. Dia buka itu, dia nangkap ikan, ada baju dalamnya. Baju dalamnya itu ada gambaran, itu adalah panggilan dia yang tidak bisa lepas dari dirinya. Makanya dia tidak lepaskan. Gitu loh. Nah, ada penjelasan yang demikian. Dia terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ya, tadi 200 hasta berapa? 90 meter. Jadi datang teman-temannya. Karena 7 orang mereka mengangkatnya enggak sanggup. Bahkan ini belum diangkat, Petrus sudah lompat duluan. Jadi kurang tenaganya, tinggal 6. Makanya dipanggil, mari, ikut sini. Gitu loh. 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Nah, saudara, kalau kita pelajari ada 2 mujizat sudah bisa kita lihat di sini sebenarnya. Yang pertama, ikan itu. Yang kedua, tiba-tiba, tadi kan Yesus tanya, ada lauk pauk enggak? Enggak ada. Tiba-tiba Petrus datang, sudah ada apa? Sudah ada ikan dan roti. Saudara, ini menarik. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Nah, api arang ini, saya pernah khotbahkan ini. Api arang ini adalah kata yang hanya 2 kali dicatat di dalam Alkitab. 1 api arang di sini yang dicatat dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-9. 1 lagi Yohanes 18 ayat 18. Lihat, ini Yohanes 18 ayat 18, saya bacakan. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus seakan-akan mengulang kisahnya. Yang pertama kisah panggilannya, betul? Tadi waktu menjala, lemparkan jalamu. Yang kedua, tiba-tiba dia lihat api arang. Dia ingat Bapak Ibu Saudara, sewaktu dia menyangkal Tuhan Yesus, dia ingat api arang yang sama. Dan tiba-tiba Yesus buat seperti itu. Saudara dengar baik-baik, secara psikologi Petrus bisa down. Betul? Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau dosamu diingatkan kepadamu, dan itu adalah dosa yang paling besar. Kan dosa besar paling besar Petrus. Dia malu di hadapan Tuhan dan dia malu di hadapan murid-murid yang lain. Mengapa? Karena waktu Yesus berkata, aku akan disalibkan, Petrus bilang larang. Lalu Yesus bilang apa? Kamu akan tercerai-berai seperti domba yang kehilangan induknya. Kamu akan semua lari meninggalkan aku. Petrus bilang apa? Tidak, aku akan terus mengikuti engkau. Tiba-tiba dia sangkal. Jadi saudara bayangkan perasaan itu. Seperti rasa malu, dosa. Pasti ada rasa terintimidasi Petrus di sana. Dan saudara tahu, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengerti rasa malu, dosa, kegagalan kita, supaya Tuhan selesaikan itu.
Tuhan munculkan itu bukan untuk Tuhan mengingat-ingat dosa kita. Masih ingat bahwa Allah itu 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan, mengampuni pelanggaran kita. Kitab Mazmur berkata, Dia melemparkan dosa kita sejauh timur dari barat. Dia melemparkannya ke tubir laut. Jadi Tuhan itu bukan pribadi yang mengungkit-ungkit dosa. Bukan. Tetapi Dia gunakan itu untuk memulihkan Petrus seutuhnya. Pertama, dipulihkan panggilannya. Yang kedua, dipulihkan kejatuhannya. Saudara pasti kikuk. Saya yakin Petrus pasti agak kikuk di situ. Karena apa? Karena peristiwa Yohanes 18 ayat 18, Petrus sendiri yang ada di sana dan Yohanes melihat dari jauh. Sama di sini juga. Petrus sendiri yang dekat api arang itu dan Yohanes melihat dari jauh. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Loh, tadi dia sudah meninggalkan. Jadi ini ceritanya, Petrus berenang ke darat ketemu Yesus, lalu sekarang dua perahu itu sedang menepi ke darat dan Petrus membantu, itu dia. Dan mereka temukan ikan 153 ekor banyaknya. Nah, saya sudah melihat angka 153 ini ada di Bislita, tulisan 153. Ada juga di rumah makan di Mall Panakukang, K153. Saudara, ini 153 ini banyak tafsiran dan suka membuat mencocokkan gitu loh, dan kadang-kadang sedikit masuk akal gitu loh. Nah, jadi yang beberapa penjelasan tentang 153 ini adalah 100 itu adalah angka orang Yunani atau non-Yahudi dan 50 adalah angka bangsa Israel tahun Yobel dan 3 adalah angka Tritunggal, 153. Yang kedua, 153 itu adalah angka yang didapat bila dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 17. Hasilnya kalau ditambahkan 153. Nah, angka 17 itu didapat dari mana? Yang pertama yaitu 10 merupakan gambaran hukum Taurat, yaitu di Perjanjian Lama. 7 adalah angka kasih karunia, hukum kasih karunia di Perjanjian Baru. Jadi 17. Nah, ini cocok-cocokan. Nah, gitu loh ya. Ada juga 17 itu didapat dari mana? 17 ini didapat dari, saudara masih ingat apa yang terjadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Sisanya berapa roti? Berapa bakul roti? 12 bakul. Sebelumnya berapa roti? 5. 12 tambah 5, 17. Nah, itu ada kalau dicocokkan, ada peristiwanya gitu loh ya. Tetapi kita tidak menemukan sebuah hal yang sangat kuat fundamen 153 ini tentang panggilan Petrus untuk dia kembali. Nah itu, jadi pemahaman itu adalah tafsiran yang bisa beredar di mana-mana. Tidak semua angka di dalam Alkitab merujuk kepada sebuah makna yang penting. Jadi jangan kalau saudara temukan angka dalam Alkitab, saudara ada memang angka tertentu, ada ya. Kita lanjut. Nah, ayat 12. Oh, ini juga. Saudara, ini menarik. Kita tahu sama-sama bahwa ada sebuah penjelasan yang sangat baik yang menurut saya perlu kita temukan. Apa itu jala? Siapa itu murid-murid? Dan bagaimana dengan ikan-ikan itu? 3 komponen ini pernah Yesus bicarakan di dalam Matius pasal 13, berbicara tentang kerajaan sorga. Matius 13 ayat 47 sampai 48, Yesus memberikan pengertian tentang kerajaan sorga. Begini dia, Matius 13 ayat 47 sampai 48. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat. Nah, pukat itu sama dengan apa? Jala yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai
jenis ikan. Betul? 48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Dari gambaran ini ada yang menerjemahkan bahwa jumlah itu, bahwa yang namanya pukat, bahwa yang namanya jala itu melambangkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini, yang di tengah lautan dunia yang penuh dosa ini, di tengah danau yang penuh dosa ini. Gereja Tuhan menjala, menangkap jiwa-jiwa, semuanya. Tetapi akan ada yang masuk dalam kerajaan sorga, ada yang tidak. Nah begitu loh. Artian ketika gereja keluar memberitakan Injil, akan ada orang yang ikut percaya dan akan ada yang tidak. Nah jadi salah satu gambaran, itu sebabnya ada orang yang berkata bahwa jumlah 153 ekor itu mewakili adalah jumlah banyaknya orang, ras dan segala macam. Tetapi pada saat itu bukan 153 suku bangsa yang ada di muka bumi. Nah tetapi itu gambarannya. 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Wah keren. Dia ajak sarapan karena sudah sepanjang malam mereka lelah. Dan gak dapat tangkapan, diajak sarapan. Saudara lihat ini, sarapan yang masak siapa? Yesus. Kira-kira enak gak? Pasti enak. Karena dia apa? Tuhan. Dan dari tadi tidak ada lauk, tiba-tiba ada lauk, tiba-tiba ada roti. Kita gak tahu dari mana ini roti, dari mana ini lauk, dari mana ini ikan. Apakah sama seperti Elia, burung gagak tiba-tiba datang bawa? Kita tidak tahu. Tetapi Yesus menyediakannya. Inilah yang dikatakan ketika kita ada dalam panggilan Tuhan, Dia akan menyiapkan, menyediakan segalanya. Makanya ada istilah visi dan provisi. Ketika kita mendapatkan visi panggilan Tuhan, kita mengikuti visi dari Tuhan, kita akan mengalami yang namanya provisi, yaitu pencukupan dari Tuhan. Dia penyedia bagi kita yang menyediakan provision. Ya. Menarik ini. Ketika kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu ia adalah Tuhan. Jadi lihat, akhirnya tadi hanya Petrus yang pertama tahu siapa tadi? Yohanes. Yang kedua tahu siapa? Petrus. Yang ketiga akhirnya apa? Semua rombongan murid-murid itu mereka tahu siapa Tuhan. Mereka tahu Tuhan secara bertahap. Pertama, waktu disuruh melemparkan dan dapat ikan yang banyak. Yang kedua sampai di sana, boom, sudah ada, tersedia segalanya. Itu mujizat. 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara tahu, ini menarik. Peristiwa yang sama yang pernah dilakukan Yesus dalam Yohanes pasal 13. Bagaimana dia setelah membasuh kaki murid-muridnya, dia melakukan apa? Perjamuan kudus. Dia mengambil roti dan membagi-bagikannya kepada muridnya. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari orang mati. Ketiga kali. Gitu loh. Yang pertama, kita tahu waktu bersamaan. Pertama, waktu di rumah itu tertutup, Yesus datang menampakkan diri, tapi enggak ada Thomas, betul? Nah itu ya, enggak ada Thomas. Dan pada saat yang bersamaan juga 2 orang murid dari Emmaus. Itu sebabnya 2 orang murid dari Emmaus ini lari-lari, kumpul dengan yang tadi yang dalam rumah itu. Kami melihat Yesus di jalan, mereka bilang, kami juga. Makanya Thomas bilang apa? Enggak mungkin. Enggak mungkin karena dia enggak lihat. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, Yesus menampakkan diri yang kedua kali pas ada Thomas. Dan ini yang ketiga kali di Danau Tiberias. Jadi lihat kronologisnya, menarik. Nah dari lihat ini ya, bagaimana pemulihan itu secara utuh Tuhan kerjakan. Diingatkan panggilannya. Yang kedua diingatkan kejatuhannya.
Dan lihat, ini lebih menarik lagi. Menarik lagi. Pasti mereka terdiam karena mereka menantikan apa yang akan Yesus katakan pada mereka. 15. Sesudah sarapan, ini menarik. Sesudah sarapan. Jadi waktu sarapan kayaknya mereka diam-diam gitu loh. Dan dengar baik-baik. Pasti perasaan Petrus itu tertuduh, betul? Tapi bukan Petrus, murid-muridnya yang lain juga. Karena apa? Mereka semua lari kan? Semua lari gitu loh. Nah, tapi selama makan Yesus tidak marah-marah bagi mereka. Ini ada timur yang baik. Jangan marah di meja makan, ya. Jangan marah-marah sambil makan. Waktu sarapan Yesus berkata, sesudah sarapan dia berkata, Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Saudara dengar baik-baik, diingat, dipanggil namanya. Dulu kan dia berkata, menurut banyak orang siapakah aku? Engkau adalah bla 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 nabi dan segala macam. Terus Petrus, siapakah aku? Gitu kan? Dia bilang apa? Engkau adalah Mesias. Dia bilang apa? Engkau hari ini namamu bukan lagi Simon bin Yunus, tapi kau adalah Petrus, Patros. Jadi digabung Simon Petrus. Saudara tahu apa yang terjadi? Simon itu artinya bimbang. Petrus itu artinya Peter, Patros, batu karang. Jadi Simon Petrus adalah orang yang dulu bimbang menjadi teguh. Untung gak dibalik namanya Petrus Simon. Jadi Simon Petrus, jangan salah kasih nama ya. Boleh awalnya bimbang, ujungnya harus teguh. Nah gitu loh ya. Dan ini menarik juga, saudara masih ingat bagaimana Yesus sewaktu dia ada di Danau Galilea, dia mengajar banyak orang. Setelah dia mengajar banyak orang, tibalah giliran Yesus bicara pribadi dengan Petrus, dengan Simon Petrus, betul? Sama ini juga, setelah bersama dengan semua murid-murid, dan dia ambil waktu pribadi dengan Yesus. Dipanggil dia, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, kata mengasihi ini dipakai Yesus dengan kata agape. Kamu bisa enggak, kata mengasihi agape adalah, kita tahu sama-sama ada 4 kata kasih. Yang pertama kasih agape, yaitu kasih Allah kepada manusia, kasih yang rela berkorban. Yang kedua kasih filia. Filia itu kasih kepada sesama. Kalau storge, kasih kepada orang tua dan anak, saudara bersaudara. Yang terakhir kasih eros. Nah, bagaimana ada nafsu dan birahinya. Nah, saudara dengar baik-baik. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Yaitu seperti aku mengasihi sampai pada kematian. Saudara tahu apa yang terjadi? Kan Petrus kita sudah tahu. Dia bilang begini, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bahasa Indonesia seakan-akan sama, betul? Tetapi Yesus berkata, apakah engkau agape kepadaku? Petrus ingat bahwa dia enggak sanggup, makanya dia bilang, benar Tuhan engkau tahu aku filia terhadapmu. Enggak bisa aku agape Tuhan, karena aku sudah gagal. Lalu dikatakan, kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Lihat baik-baik. Saya kagum di sini. Di dalam kejatuhan kita, di dalam kegagalan kita, Tuhan tidak cabut panggilan itu. Tuhan justru mau pulihkan dan dia kasih tugas ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Karena Petrus tidak tahu harus buat apa. Setelah kegagalan itu dia merasa tertuduh. Yesus bilang gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, dikata Yesus pula kepadanya, ayat 16, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di atas tadi, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mereka ini bukan hanya bicara soal manusia. Nah, jadi sedikit belajar. Bahasa Yunani, kalimat itu, kalimat setiap kata ada jenis kelaminnya. Ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan, ada jenis kelamin neuter. Neuter itu normal, tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi kalau laki-laki dan perempuan
namanya siapa, kalau umpamanya Yohanes, berarti jenis kelaminnya laki-laki, Maria perempuan. Jadi itu ada tandanya. Tapi kalau mereka di sini jenis kelaminnya itu neuter, yaitu benda. Jadi Yesus sedang ngomong begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada, pertama, semua murid-murid ini, dan yang kedua, ikan dan perahu dan jala. Itu loh. Jadi Yesus sedang bertanya kepada Petrus, apa engkau mengasihi, dapatkah engkau agape kepadaku melebihi saudaramu, melebihi teman-temanmu, melebihi pekerjaanmu, melebihi reputasimu. Kan dia reputasinya sebagai seorang nelayan yang handal. Dan dia sadar, aku gak bisa. Aku hanya bisa agape Tuhan. Ketika kedua kali ditanya, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Yang pertama juga dia bilang, benar Tuhan. Apa yang benar? Tuhan yang benar, aku salah. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau tahu aku filia, aku gak bisa agape kepadamu. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, itu sebabnya kenapa pertanyaan mengasihi dan Yesus berkata gembalakan domba-dombaku. Karena menggembalakan domba-domba harus dengan penuh kasih. Harus dengan kasih agape. Masih ingat Yohanes pasal 10, antara gembala yang baik dan gembala yang jahat. Apa yang dilakukan oleh gembala yang baik? Ketika musuh datang, pencuri datang. Kalau gembala upahan, dia akan lari. Kalau gembala yang baik, gembala sejati apa? Dia menyerahkan nyawanya. Jadi gembala itu harus sampai kepada level agape. Gitu loh. 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Ini menarik. Banyak tafsiran yang berkata, kenapa Yesus harus menanya 3 kali? Karena apa? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ada juga yang berkata 3 kali karena supaya Petrus mengasihi Allah dengan tubuh, jiwa, dan rohnya. Seluruh hidupnya. Ada juga yang berkata 3 kali karena 3 itu angka daripada Tritunggal. Artinya apa? Dia harus mengasihi Allah dengan utuh pribadi Allah itu. Ayat 17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tadi dia berkata, benar Tuhan. Gitu loh. Dan dia mulai, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Artinya gini, kenapa Petrus 2 kali menjawab aku hanya bisa Pilea? Karena Tuhan kau tahu aku gak bisa. Bahwa aku mengasihi engkau. Kau tahu derajatku untuk mengasihimu. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah ini menarik. Yang ketiga, yang pertama Yesus berkata, apakah engkau agape? Petrus menjawab, aku filia. Yang kedua, Yesus bertanya, apakah engkau agape? Yesus bertanya, apakah engkau agape? Petrus menjawab, aku filia. Yang ketiga, Yesus mengganti. Dia bilang, apakah kau filia kepadaku? Saudara, ini bukan berarti Yesus sedang menurunkan standarnya. Tetapi ini yang Yesus lakukan. Dia turun untuk sama dengan yang namanya Petrus. Lalu dia akan angkat Petrus. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang adalah Allah turun dari kemuliaan kepada dunia yang berdosa dan mengangkat kita. Jadi dia buat itu sesuai dengan pribadinya. Dan dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Lihat ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau masih muda, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke sana kemana saja kau kehendaki. Ini Petrus di dalam kemudaannya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi lihat ya, kenapa Yesus yang ketiga kali berkata, apakah engkau Filia terhadapku? Ya Tuhan, aku hanya bisa Filia. Yesus angkat Petrus supaya apa? Pada akhir hidupnya Petrus menjadi agape kepada Tuhan. Dia mati dengan tidak menyangkal Tuhan. Waktu dia masih muda, dia pergi kemana saja, dia lakukan apa yang dia mau. Makanya dia menyangkal Tuhan Yesus dalam kemudaannya, kemudaan rohaninya. Tapi ketika dia tua, sekalipun di tempat yang tidak dia suka, dia tidak akan menyangkal Yesus lagi. Itu yang dinubuatkan Yesus. Setelah Petrus nangkap itu, inilah pemulihan yang sempurna terjadi pada Petrus. Yaitu apa? Ikutlah aku. Sama seperti Petrus setelah dia menjala ikan, Petrus kan lari dan bilang, Guru, menjauhlah dari aku sebab aku orang yang berdosa. Lalu kata Yesus, mulai hari ini engkau bukan lagi penjala ikan tapi menjadi manusia. Ikutlah aku. Jadi ini adalah babak yang dibuat oleh Yesus untuk Petrus kembali kepada panggilannya. Menarik ya, cara Yesus. Dia enggak marah-marah, memang tongko. Ya gitu loh, dulu kamu sok jago, sok bilang, aku tidak akan meninggal, padahal gitu loh. Dan menarik, kita enggak tahu apakah murid-murid yang lain ejek Petrus atau tidak. Tetapi ketika ada orang jatuh, ketika ada orang gagal, jangan pernah ejek mereka. Karena Tuhan sedang punya cara untuk memanggil mereka kembali dan membangkitkan mereka. Nah, ini kan sudah dikatakan bagaimana Yesus mati. Nah, di ayat yang ke-20, murid yang dikasih Yesus, yaitu siapa? Yohanes. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus yang sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ini dalam peristiwa apa? Ketika Yesus berkumpul bersama dengan murid, ketika dia melakukan perjamuan kudus, Petrus duduk di sebelah Yesus. Itu sebabnya saudara lihat ada gambar lukisan perjamuan kudus, ada satu orang yang duduk bahkan nyender di dada, dari bahu dada daripada Yesus. Itulah Yohanes. Di situ dia nyender sambil nanya, siapa yang serahin? Bisikan ke aku, gitu loh. Jadi Petrus tahu bahwa Yohanes ini adalah orang yang sangat dikasihi dan dia nyender di dadanya. 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Apa yang terjadi? Karena aku sudah tahu apa yang terjadi atasku. Aku akan mati, aku akan dibawa oleh orang yang tidak aku sukai. Gitu loh ya. 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Wah, gitu loh. Nah, kadang-kadang saudara, sejujurnya kadang-kadang di dalam diri manusia itu ada namanya pembanding-pembanding. Kalau dia gitu, kalau saya gini, kalau dia gimana? Betul? Nah, kadang anak di rumah juga. Papa kasih ini sama dia, kalau sama aku apa Pak? Gitu kan, suka bandingin gitu loh. Nah Yesus bilang apa? Itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu, begitu loh. Urusanmu adalah ikut aku gitu loh. 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Yang dimaksud siapa tadi? Yohanes. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Enggak ada dia bilang kan? Enggak ada dia bilang. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi enggak ada. Bukan Yesus bilang dia tidak akan mati. Sekalipun pada akhirnya kita tahu
Rasul yang paling lama hidup adalah siapa? Yohanes. Kita tahu sama-sama. Dia paling lama hidup karena dia masih punya tugas yang lain. Yaitu apa? Menerima wahyu Tuhan di Pulau Patmos. Gitu loh. Ya, jadi itu bukan urusanmu. Kadang-kadang saudara jujur kita perlu tahu apa yang kita urus, apa yang tidak perlu kita urus. Ada istilah hari ini adalah gila urusan. Jangan gila urusan. Ya. Ayat terakhir, kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Yaitu siapa? Yohanes. Dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, saudara dengar baik-baik. Ada 4 Injil sinoptis, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yohanes ini yang paling berbeda gaya penulisannya dari Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes ini sangat berbeda. Cara pencatatannya, pemilihan Yohanes tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yohanes mencatat, salah satunya seperti Yohanes pasal 17. Ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Matius, Markus, Lukas tidak ada mencatat hal ini. Dan beberapa mujizat lain yang hanya ada di dalam kitab Yohanes dan tidak dicatat di kitab Injil lainnya. 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Wah, sampai dikatakan dunia ini. Kalau dunia ini adalah kanvasnya, tidak akan cukup. Karena apa? Itu sebabnya sejarah tentang Yesus, ada orang yang berkata, di mana Yesus dari umur dia balita sampai dia umur 30 tahun, betul? Enggak ada dicatat. Itu kenapa menjadi misteri? Karena enggak dicatat di sini. Yohanes bisa menjawab, yaitu apa? Kalau semua ditulis, enggak cukup. Enggak cukup, gitu loh. Kalau semua ditulis. Nah, itu sebabnya kata penutup ini menjadi kata kunci bahwa Yohanes 21 kitab Yohanes tidak ditutup di ayat 20, tetapi di pasal 20, tetapi masuk ke pasal 21. Puji Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang bisa terapkan dalam hidup kita yang menjadi aplikasi dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Bicara soal panggilan. Panggilan. Bila Tuhan memanggil kita, panggilan itu melekat pada kita. Memang akan ada peristiwa yang menguji panggilan itu. Peristiwa yang membuat kita merasa gagal, jatuh, gak bisa kuat lagi. Tapi karena Allah yang memanggil, Dia punya cara tersendiri untuk memulihkan panggilan itu. Yang kedua, cara Allah untuk memulihkan panggilan adalah, yang pertama, Dia mengingatkan kita akan cinta mula-mula. Saat dimana kita pertama kali mengikut Dia. Dan yang kedua, cara Allah untuk memulihkan panggilan kita, memulihkan pribadi kita adalah dengan cara apa? Membawa dosa kegagalan kita di hadapannya, di hadapan kita berhadapan-hadapan dengan Tuhan, dan dosa itu ada di tengah kita. Tapi di situ Tuhan tidak menghakimi kita dengan dosa kegagalan itu. Tidak. Tetapi di situ menjadi ajang di mana Tuhan menerima kegagalan, mengampuni dan memulihkan. Yang ketiga, bagaimana cara Tuhan untuk memulihkan panggilan adalah dengan cara apa? Mengingatkan jati diri kita. Kita bukan lagi manusia lama tapi ciptaan baru. Engkau bukan Simon lagi tapi engkau Petrus. Bahkan dikatakan Simon anak Yohanes. Maksudnya apa? Anak dari bapaknya, artinya apa? Yesus tidak salah memanggil. Gitu loh. Dan setelah panggilan itu pulih, maka apa yang terjadi? Tuhan memberikan kembali, ini aplikasi yang ketiga yaitu apa? Tuhan memberikan panggilan itu kepada kita, tetapi harus didasari dengan kasih. Bukan didasari oleh kekuatan, kemampuan, pengalaman.
tapi kasih agape kepada Allah. Dan di dalam kasih agape ini kadang kita gagal, namun Allah akan mengangkat kita untuk kita bisa mengasihi Dia. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi Allah kalau bukan Allah sendiri yang mengasihi Dia. Yang keempat kita mengerti dari poin ini adalah bahwa akhir hidup kita di tangan Tuhan. Nah, Petrus pada masa mudanya dia buat sesuka hatinya, tapi pada masa tuanya. Makanya kita tahu bagaimana Petrus, rasul yang disalibkan dengan cara apa? Terbalik, karena dia merasa tidak layak untuk sama dengan Allah, sama dengan Yesus disalibkan. Dan dengar baik-baik, hidup mati seseorang ada di dalam kehendak Allah. Yang kita perlu lakukan adalah mengikuti Tuhan. Makanya Yesus berkata, ikut aku. Soal kau mati bagaimana? Ikut aku. Soal Yohanes dan murid yang lain, ikut aku. Gitu loh. Karena apa? Yesuslah Allah penentu kehidupan kita. Nah, jadi Allah yang akan memutuskannya. Dan berharap 4 poin ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa melihat bagaimana Allah yang setia itu menolong kita dalam perjalanan hidup ini sehingga kita bisa menang, setia sampai pada akhirnya finishing well. Kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai mencapai garis akhir dengan taat setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kisah Petrus adalah kisah yang sangat dekat dengan hidup kami dan hidup banyak orang. Karena akan ada peristiwa dalam hidup seseorang, dia bisa gagal, dia bisa jatuh. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus, seperti Roma 8 ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Engkau sanggup mengubah kegagalan Petrus. Engkau sanggup mengubah ketidaklayakan Petrus untuk dia kembali menjadi hamba-Mu yang melayani Engkau. Dari seorang yang takut, malu, terbuang, tidak layak, menjadi seorang yang diterima oleh Allah, yang menerima mandat daripada Allah, yang menerima tugas yang mulia daripada Allah. Tuhan, ingatkanlah kami saat kami gagal, lalai, saat kami jatuh, supaya kami tidak menjauh daripada-Mu, tapi mau tetap datang kepada Engkau, karena Engkau sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkanlah hidup kami, panggilan kami, jati diri kami, dan berikanlah arah, tujuan hidup kami ya Bapa, dan kami mengikuti rencana-Mu. Kami berdoa, ada banyak orang yang mungkin di luar sana dan mungkin mendengarkan Bible study ini. Mereka sedang jauh dari panggilan Tuhan. Mereka sedang gagal, mereka sedang jatuh. Engkau punya cara khusus untuk boleh memulihkan Petrus. Pulihkanlah kami. Pulihkanlah saudara-saudara kami ya Tuhan, yang merasa gagal, jatuh, jauh, dan merasa tidak layak. Pulihkanlah dan berikanlah kembali arah yang jelas bagi hidup mereka untuk mengikut Engkau seumur hidupnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu dalam Bible study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.